Enggak karena panasnya kayak atau apanya, bukan sandal hotel, sandal jepit sih biasa gawi, sandal jepit. Jadi biasa. Sandal jepit ini kan dia melindungi bawahnya supaya tidak terkena najis di dalamnya. Selama kita yakin bahwasanya di sandal ini tadi tidak ada najis, ya sudah, tidak ada masalah, ya, paham ya? Nah, seperti itu. Jadi sutra ini tadi adalah sunnah. Kalaupun tidak pakai makruh, ya, makruh. Makanya di sini dikatakan kalau seandainya ada penghalangnya itu adalah tiang supaya fokus ini tidak terganggu. Kan kita sholat kan nggak mungkin meremnya ini kan enggak. Merem aja ketika sholat hukumnya apa? Makruh. Kecuali kalau di situ ada barang-barang yang maksiat, maka bisa jadi wajib. Orang sembahyang tutup mata sunnah apa wajib? Makruh. Tapi bisa wajib kalau di depannya ada barang ada barang. Allah Akbar. Maaf, kemudian masuk di situ, ya kan? Atau misalkan kita sholat di toko, ya depannya mall, kelihatan ya di mall tak mungkin semuanya mau pakai kerudung, mau pakai dengan yang nampak aurat. Gimana? Maka di saat itu Anda wajib untuk menutup masjid. Saat itu toh. Ya, kalau orang ini masih tetap berdiri di depan Anda, ya terus sampai sembahyang ya mati, kan? Ya. Lah, ini tadi tujuannya adalah untuk memfokus, menjaga kefokusan. Misalkan ada tiang atau tembok sudah, ya seperti itu. Nah, kemudian seandainya kalau tidak ada tiang, kalau seandainya tidak ada tembok, pakai apa? Kalau enggak, biasanya orang punya tongkatnya yang ditaruh di depannya. Kalau tidak ada tongkatnya, bisa pakai sutra seperti ini. Artinya yang bisa pakai tongkat. Atau kalau tidak, yang ditaruh tas. Tapi cuma tingginya adalah saat ini. Apa namanya? Lebih dari setengah lebih daripada setengah hasta. 2/3. Tingginya berapa? 2/3. Salata adruk, ya. Untuk tingginya segitu, tetapi untuk yang dia ditaruhnya berapa? Ditaruhnya antara dia dan orang sholatnya 3 hasta. 3 hasta, sini sampai sini berapa? Itu maksimal itu berapa? 3 hasta. Jadi untuk di sininya sampai yang sholat di sini, antara yang sini sama ke sini berapa? 3 hasta maksimal. Maksimal berapa? 3 hasta. Jadi sama si ngadep di depannya sutroh itu bukan mepet-mepet dengan sutrohnya, tidak, tetapi hadapkan dia tingginya cuma cukup 2/3 hasta, bukan 1 hasta, 2/3. Sedangkan antara Anda dengan sutroh ini tadi, penutup ini tadi berapa? 3 hasta. Jadi dihitung dari kaki, dari apa namanya, terhitung daripada mata kaki, dari bukan mata kaki, bawahnya mata kaki apa namanya, tumit. Terhitung dari tumit sampai ke depan ini berapa? 3 hasta. Dihitung hastanya dari mana? Dari tumit kaki. Itu ini. Oh, ini segini, ini dari itu daripada itu. Lah, ini tadi bisa juga, misalkan tidak ada sutra seperti ini, bisa pakai sejadah. Tidak ada semuanya, bisa pakai garis. Jadi sampai ketika sholat, sebelum sholat, misalkan tidak ada garis, ini kan sudah ada garis sebenarnya, bisa dikatakan sutra juga bisa. Garis-garis ini, garis pembatas ini. Oh, saya tak punya garis pembatas, misalkan di pelatarannya musola atau di pelatarannya rumahnya orang, tidak ada sutra, gimana? Anda goreng sendiri, goreng sendiri di depan itu, kan nggak bisa tegak gini, ya cukup dikasih garis batas, atau kalau tidak diletakkan tasbih.
melangkai Anda di depan tasbih Anda tidak masalah, atau di depan gorengan, atau di depan lini pembatas ini tidak jadi masalah. Dia tidak terkena makruh, dia tidak terkena jelas ya. Itu tadi mengenai tadi sutro. Jadi wadalilu ala annahu in lam yajid sutrotan khottan ma walqa alaihi salatu wasalam qala idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an fa in lam yajid falyansil 'asha fa in lam yakun ma'ahu 'asha falyakhutta khottan thumma la yadurruhu ma marra amama. Orang kalau dia sholat, hendaknya dia meletakkan di depannya sesuatu. Kalau tidak ada tongkatnya, dia bikin garis sendiri, shred dulu. Seperti yang saya katakan, bikin garis. Ketika sudah tidak ada ketika itu tadi sudah dibikin, maka siapapun yang lewat di depan garis ini tadi tidak jadi masalah. Ya, nah, kemudian kalau saya sholat menghadap tiang seperti ini, itu jangan Anda berdiri di tengahnya. Kita sholat ini ada tiang nih, ya. Ini kita jadikan sutrohnya misalkan, ya. Jangan kita meletakkan, artinya posisi badan kita langsung berdepan dengan tiang. Kalau bisa jadikan dia itu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi Anda separuh badan kena tiang, separuh badan di luar itu sudah. Tapi kalau sudah ada seperti ini, yang mana bisa kita mau separuh atau enggak ya, perlu kita cukup di depan di depan. Jelas ya? Nah, jadi dia tuh. Kemudian mengenai hukum lewatnya gimana? Kemudian di sini dikatakan fa in lam yasil ila sutratin aw taba'ada anha falaysa lahu difa'ul mar taful mar min baini yadayhi. Kan ada hadis dari Nabi SAW. Kalau kamu lagi sholat, kemudian ada orang di depan kamu itu tadi lewat, dorongan orang, kan gitu. Tapi di dalam hukum fikih kita ngerti, tidak semuanya bisa langsung kamu dorong begini, paham ya? Tidak bisa langsung kamu dorong begini, atau ketika ada orang lewat terus langsung kamu begini, tidak. Jadi tidak perlu untuk kamu halangi. Ya, kenapa? Wala yahrumul mururu hina idzin. Kalau bagi orang yang sudah tidak mendapatkan sutro dan dia sudah usaha tapi tidak ada, mau gini dia tidak bisa. Ya kan? Maka gimana? Maka orang yang melewati di depan sutrohnya, kalau meskipun sudah ada sutro, ada orang yang melangkai sutro ini tadi, bukan melangkai di atasnya, di depannya, bukan di depan sini, tidak. Jadi ini kan jatahnya ada untuk tempat sujud. Tempat sujud ini tadi dilewati sama orangnya. Gimana hukumnya? Hukumnya tidak haram, tetapi adalah makruh. Meskipun ada sebagian yang mengatakan haram. Jadi ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan orang itu bertentangan dengan sunnah, atau yang dikenal dengan khilaful aula. Nah, jadi tapi kalau orang sudah dipasangi sutro kemudian masih saja dilewati, pendapat terkuat mengatakan hukumnya haram. Meskipun ada tiga pendapat itu adalah berguna kalau seandainya tidak ada sutrohnya begini, atau tidak ada tiangnya orangnya milih duduk sana, nggak ada tiangnya, nggak ada apa-apa, terus-terusan begitu. Ya, terus ada di depannya dia lewat, itu tidak masalah. Itu bisa salah satu dari tiga pendapat. Ya kalau nggak haram, ya makruh, ya khilaful aula. Tapi kalau sudah ada sutrohnya dan Anda sengaja melangkai, disengaja apa lagi, iki pendapat terkuat yang mengatakan haram. Tapi Anda tetap jangan ditolak orang itu tadi, ya.
Nah, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lah ya itu. Lau ya'lamil mar baina yaday musalli madza 'alaihi min al-ithmi la kana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday. Hadis muttafaq alaih. Kalau orang yang lewat ini tadi, yang melangkai orang sholat ini tadi, dia tahu dosanya atau hukumannya yang disediakan bagi orang yang melangkai orang sholat, maka lebih bagus dia untuk berdiri 40 tidak tahu 40 tahun kayak 10 hari kayak 40 apa kayak, artinya betul-betul dirancang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalil yang mengatakan hukumnya adalah makruh, ya. Jadi pokoknya ketika ada orang yang lewat depan Anda, ojo dicurakno, jangan dihalangi, jangan didorong. Sebab ada pendapat yang mengatakan makruh, pendapat yang nomor 2 tadi itu mengatakan suatu kali Nabi SAW sedang sholat, tiba-tiba ada Zainab binti Ummi Salamah. Zainab anaknya Ummi Salamah itu melewati, ya. Kemudian dia Rasulullah SAW ngasih isyarat ini, mau dikasih atau tidak ada masalah, tapi Nabi adalah pembawa syariat, pantas kalau begini. Nah, kalau kita ada orang ketika jalan dia lupa, kalau kiranya kita tahu orang itu tadi sebelum dia itu akan nyampe kepada kita sudah buru-buru gini, nah itu bagus. Tapi jangan ketika sudah di depan kita kemudian kita dorong, jangan didorong. Kalaupun ada yang dorong gimana juga tidak apa-apa, karena mengikuti pendapat yang mengatakan melewati depan orang sholat adalah kalau mengikuti pendapat yang mengatakan itu tadi adalah makruh, maka tidak perlu untuk didorong atau tidak perlu untuk ya. Itu tidak dapat kita lupa dalam keadaan jalan bulan, ada orang yang menghalangi kita sampai kita kaget misalnya, ya sudah, pendapatnya ya. Jadi di situ ada keluasan. Justru fa'arada ahadul an yastaza baina yadayhi fa'yadfa'u fa'in aba fa'yudhiru wa innama huwa syai'un fatahatinya. Ada iwajadal maru sabilan siwa dalika siwal ladhi baina yadayhi musalli fa'in lam yajid wasdah amanas fala nahya 'anil muruni. Kamu boleh menolak orang yang lewat melangkai kamu sholat, itu diperbolehkan kalau masih jalannya luas. Dia bisa lewat jalan yang lain, muter itu juga bisa. Tapi kalau seandainya itu tadi adalah ramai dan nggak bisa, maka di sini dikatakan wasdahaman nas, dan dalam keadaan ramai fala nahya 'anil murur, maka tidak ada larangan untuk lewat itu tidak berlaku. Ya. Kita sholat depan kita ini orang kok, masa kita gini? Nggak usah. Ini tidak ada halangannya. Ya kamu ketika rukuk dan sujud ya pintar-pintar diri ya. Kan gitu ya, seperti itu. Wala yusra'u dafa kata qalahu al-Imam Al-Ghazali. Janganlah kita pendapat yang mengatakan tidak perlu menolak atau mendorong orang yang lewat depan kita ini adalah wahada huwal arfaq bin nas. Ini adalah lebih lembut bagi orang. Jadi dia boleh kita nolak kalau seandainya sekiranya tidak menyakiti, dan yang kedua sebelum orang itu nyampe di depan kita sudah kita kasih ada. Jadi tidak bisa langsung diambil umumnya, pendapatnya pokoknya harus didorong, tidak bisa. Apalagi kalau misalkan dalam perkara Jumatan, ya, atau misalkan pada waktu banyaknya orang sholat, ya, tidak bisa kita menghalangi seperti itu.
Wa khasatan fil haram syarifin, apalagi di Masjidil Haram, iso di Mekah dan Madinah. Kalau kita sholat depan kita gini, jangan dekat sudah. Pokoknya kita pegang pendapat fikih. Ketika sangat ramai seperti ini, sudah tidak ada larangan untuk lewat, bebas saja. Yang penting ketika waktu kita rukuk, jangan sampai ada yang lewat di depan kita. Nah, ketika kamu rukuk ada yang lewat depan kamu, serang sudah semua. Iya kan? Loh, iya. Ya. Nah. La ilaha illallah. Kemudian wala taqul shalah di mulul qalbi wala ghairihi min baini yadayil musallin. Ada orang itu mengatakan kalau ketika kamu sholat di tempat kamu dari wali haji berarti sholat itu ada, ya, tidak menjadi batal. Sekarang kita akan membahas sebagian daripada hal-hal yang makruhnya sholat. Yang pertama adalah noleh kanan dan kiri. Ente sholat sudah noleh. Noleh ini. Nah, makruh dah. Kecuali kalau ada hajat. Illa li hajatin. Idza lam yuhawwil sadrahu. Fa in hawwala sadrahu an qiblah batalat. Asal kepalanya yang noleh tidak membatalkan sholat. Kalau satu atau dua kali dan tidak tidak nyambung, ojo ini. Ini masalah ini. Yang kayak ini nggak tahu. Tapi tidak sekali. Artinya ada jedanya. Ya, ada diamnya sebentar. Itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ketika takbir, sudah waktu sholat, ketika dia noleh sama dadanya. Saat dadanya ikut gimana? Batal sholat. Walaupun sekali. Karena yang paling penting itu adalah ketika tubuh kita menghadap kiblat adalah apa? Dadanya yang menghadap kiblatnya. Dadanya bu, dia noleh gini, yo dia sholat ubah. Nah, jadi selama itu tidak ada hajat. Nah kalau misalkan ada hajat di depan kita, misalkan kita taruh barang di sebelah, jaga barang di sebelah. Khusyuk ini, tahu-tahu kita lihat kaki makmum sudah ada. Apa maksudnya? Pas buat tas yang di depan Anda, kamu lihat udah habis. Jadi ini butuh untuk noleh mana? Artinya apa? Ingin tahu ke arah mana maliknya kita. Gimana seperti ini? Ini tidak makruh. Tidak makruh. Dibatalkan tidak sholatnya? Misalkan rumah tujuh kesedihan, boleh dikejar kan? Boleh dikejar mana? Boleh. Hasilnya gawe 500 juta gitu. Coba satu bulan. Ya, sekarang aja suruh nganggur. Gimana? Kalau bisa yang sangat darurat berkaitan dengan keselamatan namanya boleh untuk dibatalkan. Atau kalau tidak boleh dikejar. Boleh kejar. Ya, boleh kejar. Nah, sekarang ada yang nyamar jadi ibu-ibu lagi, tapi kena. Ya, ibu pakai kasih. Ya, pokoknya ini sujud pertama, blek begitu sujud, sudah Allah. Kasih dah
Yang kedua, termasuk yang membatalkan sholat ini tadi adalah mengangkat pandangan ke langit. Masih urusan studio, maksudnya kayak mampu mas ini. Boleh nggak mas-masan? Dia bilang, saya yakin anak kalau di surga istana saya mas-masannya kayak gini. Itu memang apa? Jajan saja. Contoh. Jadi matanya melirik sana, masya Allah sih, boleh, tapi makruh ya. Kalau ya boleh sih sambil gerak nggak masalah, asal mandek nanti gerak lagi. Jadi tidak langsung kalau pada di CCTV itu tidak sesuai, pelan lah geraknya. Ya. Dan kalau di luar sholat tidak makruh, tapi justru disunahkan ketika setelah selesai wudhu, waktu kita habis wudhu berdoa sambil mengangkat tangan, maka kita pandanglah ke atas. Kenapa? Ketika habis wudhu kita mengangkat tangan ke atas supaya tetesan air, karena setiap tetesan air itu mengandung dosa-dosa yang di tangan kita ini akan rontok dengan sendiri. Jadi kita wudhu itu dosa-dosa di wajah, dosa-dosa di telinga, dosa-dosa di tangan, dosa-dosa di kaki, dosa-dosa di kepala kita, itu insya Allah akan diampuni ikut dengan tetesannya air. Kemudian termasuk yang makruh adalah orang isyaratkan pakai mata, kedipan mata atau alis atau tangan, ya. Meskipun orang itu tadi adalah orang yang bisu, tapi sholatnya tidak batal kecuali kalau dia niatnya mainan. Nih, misalkan ketika dia sholat, rumah saya itu pakai ambek, tahu ambek ya? Ya. Ini ambek depannya ini adalah kursi tamu, ya. Misalkan saya ketika sholat, kemudian di situ ada anak saya atau siapa lagi cerita, dan di antara ceritanya itu saya kepingin jangan sampai tamunya ini tahu saya ikut sholat, oh iya itu terus anak saya sambil lihat saya terus saya ojo, maksudnya kan ojo ya. Gimana ini? Batal sholatnya? Hukumnya adalah apa? Atau misalkan kita kasih isyarat pakai tangan, ini meskipun 100 kali tak batal. Bukan niat mainan. Ada kepentingan, atau misalkan ketika sholat di isyarat ini ada dua orang lagi ngomong, nggak tahu kalau di depannya ini lagi ada tamu nunggu ini. Oleh karena isyarat ini, tidak ada. Yang membatalkan adalah ketika dia gerakan seperti itu, niatnya adalah untuk mainan, gorengan. Gimana dibikin mainan? Ada anak kecil lewat. Anak kecil ini paling takut kalau lihat matanya kita melotot. Hari ini gembengan, nangisan, terus gitu. Meskipun tidak ada gerakan apa. Atau ketika sholat ini dia godanya ini, kalau kelihatan bapaknya ini lagi sholat ketik ketawa si anak. Bapak itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada tingkat hubungannya dengan anaknya yang masih kecil itu sampai gini. Dengan niat untuk mainan, bayang niatnya untuk mainan, istilahnya ini. Yang boleh sembahyang ini. Aslinya kalau kita sholat
kita bilang begini tidak batal, aslinya mah. Tapi kalau niatnya untuk mainan adalah bisa membatalkan sholat. Jelas ya? اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وباسم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في عوننا ووفقنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمعال والآلية برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Termasuk juga orang apa namanya gulung baju, gulung, kalau gulung celana sih masih tidak masalah. Kalau gulung celana juga bisa, kalau misalkan terlalu panjang. Ya. Tapi kalau gulung baju begini, ya, atau misalkan ketika sholat baju yang gulung begini, ini bisa jadi. Ya. Kalau dia dibetulkan masih lebih bagus. Tidak masalah. Tapi kalau itu terjadi di tengah sholat, ya bisa jadi makruh. Atau misalkan mengikat rambut, bagi laki-laki ikat rambut. Jadi rambutnya sudah ke bawah, diikat agak ke depan, moncer ini apa namanya, bukan kuda lagi, buncit yang ada ekornya ke depan lah gitu. Ya. Itu adalah juga apa? Juga makruh ya, seperti itu. Kemudian di antara yang makruh adalah ketika ada orang meletakkan tangan di mulut. Nah, kan adapun kalau seandainya ini jadi kalau kita antara apa kalau tapi kalau ngantuk berat, ya, nah itu ditaruh aja, ya. Dibaliknya itu dari sunnah. Ini bisa. Atau kalau tidak ini juga tidak jadi masalah, tidak jadi makruh. Kemudian yang selanjutnya adalah main ini, sembahyang cetek-cetek. Ini namanya zikirnya setan. Wiridanya setan. Barang itu sembahyang capek. Tapi tidak sembahyang capek. Ini biskuit itu main siji. Karena ini peluru batal loh misalnya. Ya, ada siji ada siji lagi. Tidak apa-apa. Kalau 1, 2 atau ada jedanya meskipun 3 atau 4 ada jedanya satu sama lain tidak jadi masalah. Tapi itu terkena apa? Mungkin soal sampai 2 menit, sampai 2 menit, yang menit tidak sampai. Paling lama paling 2-3 menit itu syukur. Khusyuk, ya kan? Seperti itu. Termasuk juga yang membatalkan sholat ini tadi adalah orang sholat meletakkan tangannya pinggang. Jadi orang sholat ini tidak syarat tangannya sendakap, enggak syarat.
mau di sini, mau di sini, mau tangannya gini, lurus tidak masalah. Allahu Akbar. Mazhab Malik perintah. Mazhab Syafi'i sunnah tidak wajib. Jadi tidak, bukan berarti nanti orang kalau misalkan ketika sholat tangannya lurus ini bukan tidak semua, tidak. Artinya tidak wajib. Jadi kalau ketika sholat saya gini, boleh, tapi makruh. Loh, ini sebenarnya orang modeli. Kenapa? Kenapa kok makruh begini nih? Karena hayatu ahli nar, penduduk neraka nanti ketika bangun gini jalan. Ya, jalan-jalannya senang. Begini itu berarti apa? Hayatu ahli nar, orang penduduk neraka dipanggilkan ketika masuk neraka begini. Atau juga yang makruh ketika dia sholat kaki satu, sikil siji, itu latihan olahraga yang kaki siji. Atau dua kaki tidak renggang tapi didempetkan semua, berdiri didempetkan. Bukan didempetkan dengan sebelahnya, tidak, didempetkan dengan kakinya sendiri. Kan bisa jatuh seperti itu. Itu namanya soft. Kalau kaki satu namanya soft. Itu bisa apa? Hukumnya adalah apa? Makruh. Nah, kemudian ya, atau sholat nahan kencing atau nahan beol, sudah kebelet banget, ditahan itu. Ini kan khawatir nanti kan. Apa? Selesaikan dulu di kamar mandi baru. Atau terlalu lapar. Lah, ada orang mengatakan qadimil asya alal isya. Dahulukan makan malam daripada sholat isya. Ingat orang dulu itu kalau sudah makan sekali nggak pakai nyamil-nyamil. Makanya ketika mereka sudah makan berbuka siang, makannya pagi sebelum tengah hari, jam 10 mereka makan, nanti malam sekali baru mereka makan. Jadi itu jangka waktunya sudah panjang, sangat lapar. Makanya dibilang dahulukan makan malam sebelum sholat isya. Kalau sekarang enggak, itu sudah ada intafatul illah. Penyebab kemakruhannya itu hilang apa? Karena kita sore sudah nyampe jam sekian sudah nyampe. Paham ya? Ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya adalah apa yang makruh untuk kita untuk sholat. Ketika makan sudah siap, sudah baunya menusuk hidung, baru Anda takbir Allahu Akbar. Ojo nyamilo ini blek, baru nanti Anda sholat. Tidak usah makanya, tidak apa, nyambil sedikit. Wis buat aja sedikit kepingin, mari terus Anda sholat. Cukup itu untuk menghilangkan makruh. Nah, kemudian terakhir berkaitan, ada perkara yang penting. Ya, ini perkara yang penting, di antaranya adalah terlalu menunduk ketika berdiri. Allahu Akbar. Boleh. Agak begini makruh. Tapi kalau sudah lebih mendekati kepada rukuk ketika berdiri, Allahu Akbar. Ambil nunduk kayak ini misalnya di rukuk. Ini sama saja Anda menambah rukun yang bukan pada tempatnya. Maka ini bisa membatalkan apa, sholat? Bisa membatalkan sholat, ya, seperti itu. Termasuk ketika Anda mau meludah waktu sholat, Anda bisa pakai dua. Satu pakai surban kalau ada surbannya, atau kalau tidak pakai ujungnya baju. Tidak ada lagi. Sebab kalau Anda meludah, nggak ada tisunya, nggak ada apanya, di lantai, kalau dulu lantainya kan pakai tanah, itu kalau meludah di tempat sholat padahal lantainya adalah tanah, betul-betul tanah, itu hukumnya sudah nanti kelihatan ada orang buang riak, ada orang ngidu di lantai sholat, bukan lantai yang padat begini, lantai pasir ya, lantai pasir itu saja sudah ada satu hal yang ingin saya ingatkan.
Anda kalau sholat, kebanyakan orang sholat jangan lupa. Wajib di dalam rukun sholat itu wajib untuk mengeraskan suaranya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua adalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Harus didengarkan oleh dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Sampai habis. Dan ketika tahiyat akhir wajib at-tahiyatul mubarakat. Itu wajib diperdengarkan oleh dirinya sendiri. Dan juga sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tidak Allahumma sholli ala Muhammad kok cukup. Sama yang terakhir adalah salamnya harus ada suara muncul dan diperdengarkan sendiri. Jangan dengarkan. Tapi sangat sah ini, tidak sah minimal. Udur suara. Ada gangguan yang kiranya yang normal ya apa? Tak perlu jadi kehidupan. Allah. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Kadang-kadang ada orang sholat itu free. Ya. Dan itu dia ngasih kode ke dunia. Ya. Kalau kode seperti itu, ya artinya misalkan kalau sekedar untuk itu apakah termasuk berbicara atau komunikasi atau tidak? Ya, itu tidak masuk, tidak masuk. Jadi tidak sampai membatalkan sholat. Sebab kecuali kalau sampai ada huruf habis tadi huruf kan ya, itu baru itu bisa jadi membatalkan sholat. Paham ya? Tapi kalau tidak jadi. Orang ngantuk, itu kan sudah muncul huruf. Itu sudah, kalau sudah misalkan lebih dari 6 bisa jadi apa? Membatalkan. Tapi kalau tidak, ya enggak. Jadi kalau suara batuk, suara meskipun niatnya ngasih kode. Buktinya orang ngasih kode dengan tangan boleh. Tamu di depan pintu, ya setelah ini tamu di depan pintu mau masuk, ente sudah sholat, jangan ini tamu nih, persilakan masuk kan. Terus itu gerakkan dengan tangan, ente gerakkan tak? Boleh apa tak? Boleh tak? Makhluk. Maksudnya kan apa? Faktor. Assalamualaikum. Ada orang sholat di dunia. Saya contohnya ada begini. Jika sudah takbir Allah ini, HP-nya itu bunyi. Ya. Kan ini kan gabungan sholat. Nah kira-kira dimatikan boleh nggak? Ya itu begini. Mematikan ini dia nggak ganggu orang sholat. Kira-kira sholat sama ini berapa ini? Yang kedua tadi sampaikan oleh Habib bahwa orang sholat fardu kalau niat di tengah sholat, niat batalkan sholat maka batal sholatnya begitu. Sholatnya batal. Jadi di saat sholat fardu niat membatalkan sholat maka hukum sholatnya adalah batal begitu dia. Ya. Tetapi kalau di tengahnya wudu, kata-kata Habib tadi, kalau wudu ini di tengahnya wudu, niat membatalkan wudu ini batalkan wudu dunia. Dan apa bedanya sekarang? Misalkan sama-sama wajibnya, wudhu juga wajib itu, sholat juga wajib itu. Kok ada perbedaan itu? Nah, mohon penjelasannya itu. Ya. Karena yang pertama, kalau seandainya sholat itu adalah berkaitan dengan rukun, berkaitan dengan rukun dan tidak ada hadasnya, paham? Dan tidak ada hadasnya. Sedangkan wudhu yang membatalkan bukan niat, tapi yang membatalkan adalah apa? Yang membatalkan adalah hadas.
Jadi kalau seperti orang yang tadi ini, kebetulan Pak Kati, ini ya, bunyinya Habib, ya, kan nggak mungkin langsung saya matikan gitu kan, nggak mungkin, harus tunduk, ya. Daripada gini bisa maju pakai kaki. Ya, bisa maju pakai kan? Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, dia begini, niatnya untuk matikan ini, niat untuk matikan, ya, kan gini, dia balik, wajib kembali berdiri, diselesaikan berdirinya, baru nanti dia ruku. Tapi baca tadi. Dia cuma yang digerakkan satu sama yang dua, bagian punggungnya saja. Paham ya? Diulang. Oh. Misalkan gini, kan ini yang gerak berapa? Kaki menetap, tangan gerak satu, ya. Cuman punggung ini gerak, kepala nggak gerak, cuman mengikuti. Enggak. Nah, ini namanya di dalam sholat itu adalah ketika rukuk jangan punya maksud untuk niat selain ketika merunduk, jangan punya niat untuk yang lain. Baru contoh yang jelas kayak sampai ini. Ada orang misalkan ketika dia masih berdiri, udah selesai suratnya, udah selesai apa? Dia bilang, menyisal sedikit ke depanmu ini, menyisal aku rukuk ini tak ini no. Cukup gak ini? Gak cukup. Jadi cukup dia ginikan, terus dia harus balik berdiri, baru nanti dia baru rukuk. Paham ya? Selesai. Tapi kalau di awal niatnya rukuk, dimuni rukuk sih. Sambil ketika rukuk dia ginikan, baru itu tidak perlu berdiri lagi. Jelas ya? Jelas ya? Allah kali. Atau diambil dicantongi dikatain orang tua. Ada yang lain? Ada lagi? Ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim.